Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kimia teknik akan menjelaskan materi yang bertemakan pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sonia Marska dari Teknik Sipil 2020. Kedua ada Erlandia Fernandes dari Teknik Sipil 2020. Halo. Yang ketiga ada Helmi Atala dari Teknik Sipil 2020. Halo. Selanjutnya ada Muhammad Iksan dari Teknik Sipil 2020. Halo. Dan yang terakhir ada Alan Fajar dari Teknik Sipil 2020. Hai. Selanjutnya saya langsung menjelaskan materi yang kita ambil, yaitu pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Oksida dominan semen portal terdiri dari CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Oksida tersebut setelah diproses menjadi senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Reaksi hidrasi antara senyawa tersebut dengan air mempengaruhi unjuk kerja mortar, yaitu pengikatan, pengerasan, dan kecepatannya. Panas hidrasi, kuat tekan, dan ketahanan terhadap sulfat C3S mengeras dalam beberapa jam dan berpengaruh terhadap kekuatan beton pada umur awal, terutama pada 14 hari pertama, sedangkan formasi senyawa C2S berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 hari sampai 28 hari. Tulisan ini membahas besarnya peningkatan kuat tekan mortar akibat kadar C3S dan C2S pada mortar. Data diambil dari Laboratorium Kimia dan Fisika Pabrik Semen Batu Raja. Selanjutnya, pendahuluan. Kekuatan beton tergantung dari mutu bahan pembentuk beton, yaitu kekuatan agregat kasar. Kekuatan mortar dan kelekatan antara agregat kasar dan mortar. Mortar adalah pengikat agregat kasar, sedangkan mortar adalah pengikat agregat halus di dalam mortar. Semakin kuat pengikatan, baik pengikatan secara kohesi, yaitu dalam mortar itu sendiri, maupun pengikatan secara adesi, yaitu pengikatan antara mortar dan agregat kasar, maka mutu beton akan semakin tinggi. Kualitas mortar dan mortar dapat dilihat dari sifat kimianya. Karena itu, mengetahui pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar adalah hal yang penting untuk diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Oke, lanjut. Pinjaman pustaka ya. Senyawa kimia semen. Komposisi kimia semen Portland pada umumnya terdiri dari CaO, lalu SiO2, Ai203, dan Fe203 yang merupakan oksida dominan. Sedangkan oksida yang lain jumlahnya hanya beberapa persen dari berat semen adalah MgO, SO3, Na2O, dan K2O. Untuk tabel bisa lihat di bawah sini ya. Nah, ini dia. Oke, next. Tabel 2 senyawa 4 dari semen Portland. Senyawa-senyawa kimia dari semen Portland adalah tidak stabil secara termodinamis, sehingga sangat cenderung untuk bereaksi dengan air. Karena itu, apabila semen dibiarkan terbuka, maka semen bisa mengeras karena senyawa tersebut bereaksi dengan uap air yang ada di udara. Nah, berikut tabel yang ada di sampingnya bisa diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, ini untuk senyawa-senyawanya. Satu ada trikalsium silikat C3S sama dengan 3Ca C30SCO2. Senyawa ini mengaras dalam beberapa jam dan dapat melepaskan panas. Kualitas dan kuantitas yang terbentuk dalam ikatan menentukan pengaruh terhadap kekuatan beton pada awal umumnya, terutama pada 14 hari pertama. Kedua ada dikalsium silikat J2S sama dengan 2CaO2. Formasi senyawa ini berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 hari sampai 28 hari. Memiliki ketahanan negresi kimia yang relatif tinggi. Penyusutan yang relatif rendah. Ketiga ada trikalsium alumat C3A sama dengan 3CaO Ai2O3. Senyawa ini mengalami hidrasi sangat cepat disertai jumlah besar panas yang menyebabkan pengerasan awal. Kurang ketahanan terhadap agresi kimiawi menunjukkan desintegrasi dalam kurung perpecahan oleh sulfat yang ada di air. Mudah mengalami perubahan volume sehingga besar kemungkinan mengalami retak-retak. Senyawa ini kurang diinginkan karena hanya memberikan sedikit sumbangan pada kekuatan mortar. Dan apabila terjadi agresi sulfat, formasi kalsium suplaminat dalam kurung etrigit yang dihasilkan dapat menyebabkan distribution. Keempat ada spektra kalsium aluminofrit C4AF sama dengan 4Ca0 Ai2O3 FeO. Adanya senyawa aluminiferit kurang penting karena tidak tampak banyak pengaruh terhadap kekuatan dan sifat semen. Oke, lanjut. Unjuk kerja mortar. Pengikatan dan pengerasan dalam kurung setting time dan hardening. Bila semen bersentuhan dengan air, maka proses hidrasi berlangsung dari arah keluar ke arah dalam. Maksudnya hasil hidrasi mengendap di bagian luar dan inti semen yang belum terhidrasi di bagian dalam secara bertahap akan terhidrasi sehingga volume mengecil. Mekanisme terjadinya setting dan hardening yaitu ketika terjadi pencampuran dengan air, maka akan terjadi reaksi antara air dengan C3A membentuk 3CaO Ai2O3. 3H2O yang bersifat kaku dan berbentuk gel. Untuk mengatur pengikatan perlu ditambahkan gipsum. Gipsum bereaksi dengan 3CaO Ai2O3. 3H2O membentuk lapisan string yang akan membungkus permukaan senyawa tersebut. Namun karena adanya peristiwa osmosis, lapisan entrin akan pecah dan reaksi hidrasi C3A akan terjadi lagi. Namun akan segera terbentuk lapisan entrin kembali yang akan membungkus 3CaO Ai2O3. 3H2O kembali sampai gipsum habis. Proses ini akhirnya menghasilkan perpanjangan setting time. Peristiwa di atas mengakibatkan reaksi hidrasi tertahan. Periode ini disebut dormant period yang terjadi selama 1-2 jam. Dan selama itu pasta masih dalam keadaan plastis dan mudah dibentuk. Periode ini berakhir dengan pecahnya coating dan reaksi hidrasi terjadi kembali dan
initial state mulai terjadi. Selama periode ini, beberapa jam reaksi dari 3CaO SiO2 dalam kurung C3S terjadi dan menghasilkan CSH. CSH semen akan mengisi rongga dan membentuk titik-titik kontak sehingga menghasilkan kekuatan pada tahap berikutnya. Terjadi pengikatan semen konsentrasi CSH yang menghalangi mobilitas partikel-partikel semen, sehingga akhirnya pasta menjadi kaku dan final setting tercapai. Lalu proses mulai terjadi kecepatan reaksi hidrasi maksimum pada tahap awal, kemudian menurun terhadap waktu. Ini disebabkan makin banyaknya CSH pada kristal semen. Makin tebal lapisan, makin lambat hidrasi. Secara teoritis, proses hidrasi akan terhenti apabila tebal lapisan mencapai 25 mikron. Mengadukan tambahan pada beton tidak akan mengembalikan plastisitas beton. Agar beton dapat digunakan, maka harus ditambahkan air dan semen ke dalam campuran agar faktor air semen tetap konstan. Reaksi kimia yang terjadi pada proses hidrasi pada tiap senyawa kimia sebagai berikut. Oke, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh lanjut. Lanjut. Mekanisme hidrasi silikat CS dan C2S. Kalsium silikat akan terhidrasi menjadi gel kalsium silikat hidrat, yaitu gel tebormorit, dan kalsium hidroksida. Gel kalsium silikat hidrat sering disingkat CSH, memiliki komposisi yang bervariasi, terbentuk rongga sebanyak 70% dari semen. Kalsium hidroksida yang dihasilkan akan membuat sifat basa kuat pH 12, ini menyebabkan semen sensitif terhadap asam dan mencegah timbulnya karat pada besi baja. Next. Mekanisme hidrasi aluminat C3A. Reaksi C3A terjadi secara mendadak begitu semen kontak dengan air dengan disertai pengeluaran panas yang tinggi. Akan terbentuk kristal kalsium aluminat hidrat yang menyebabkan pengerasan, yaitu hardening mortar. Kejadian ini disebut flash set atau quick set. Untuk pengeluaran panas yang tinggi, akan terbentuk kristal kalsium aluminat hidrat yang menyebabkan pengerasan atau hardening mortar. Kejadian ini disebut flash set atau quick set. Untuk menghindari hal itu, maka ditambahkan gipsum pada saat penggilingan cleaner, seperti sudah dijelaskan pada bab di atas C3A dan 3CaO, I2O3. 3H2O dan gipsum akan bereaksi lebih dulu, menghasilkan kalsium sulfoaluminat. Kristal kalsium sulfoaluminat yang terbentuk serupa jarum disebut ettringit sebelum terpecah karena tekanan osmosis. Ettringit memblokir air dari permukaan C3A sehingga menunda proses hidrasi C3A, sehingga memperpanjang setting time. Adanya gipsum di dalam semen menyebabkan reaksi kalsium aluminat menghasilkan kalsium sulfoaluminat hidrat. Berikut reaksi mekanisme hidrasi aluminat. Trikalsium aluminat plus gipsum plus air menjadi dalam reaksi ettringit. Kemudian di bawahnya reaksi tersebut yaitu di kalsium silikat plus air plus tobermonit plus kalsium hidroksida. Yang kemudian H2O trikalsium aluminat plus kalsium hidroksida plus air, reaksi kalsium aluminat hidrat. Next. Berikut juga reaksi yaitu trikalsium aluminat plus gipsum plus air, reaksi ettringit. Selanjutnya di kalsium silikat plus air, reaksi terbominat plus kalsium hidroksida. H2O trikalsium aluminat plus kalsium hidroksida plus air, reaksi kalsium aluminat hidrat. Next. Mekanisme hidrasi tetrakalsium aluminoferit C4AF pada tahap awal. C4AF bereaksi dengan gipsum
dan kalsium hidroksida, membentuk kalsium sulfo aluminat hidrat dan kalsium sulfoferit hidrat yang kristalnya berbentuk jarum. 4 CaO Al2O3 Fe2O3 plus 2 CaOH2 plus 10 H2O fraksi 6 CaO Al2O3 Fe2O3 12 H2O tetrakalsium aluminoferit plus kalsium hidroksida plus air aluminoferit hidrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kecepatan, peningkatan, dan pengerasan. Hidrasi dimulai dari berbagai luar butir semen. Dengan demikian, maka semakin halus partikel semen, maka reaksi hidrasi akan semakin cepat. Waktu peningkatan semakin singkat, dan pertambahan kekuatan awal semakin cepat. Kerugiannya adalah, panas yang dihasilkan makin tinggi, sehingga diperlukan perawatan yang baik. Sedangkan kecepatan peningkatan dan pengerasan dari 4 senyawa utama semen, yaitu C3S, C2S, C3A, dan C3AF. Kuat tekan mortar. Kuat tekan mortar seiring dengan kuat tekan mortar, pengujian kuat tekan mortar biasanya tidak dilakukan. Yang disyaratkan oleh peraturan adalah kuat tekan mortar. Kuat tekan merupakan sifat yang paling penting bagi mortar ataupun beton. Kuat tekan dimaksud sebagai kemampuan suatu material untuk menahan suatu beban tekan. Kuat tekan dipengaruhi oleh komposisi mineral utama. C3S memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan kuat tekan awal. Sedangkan C2S memberikan kekuatan semen pada umur yang lebih lama. C3A mempengaruhi kuat tekan sampai pada umur 28 hari dan selanjutnya pada umur berikutnya pengaruh ini semakin kecil. Perkembangan kuat tekan yang diberikan oleh 4 senyawa utama semen yaitu C3S, C2S, C3A, dan C3AF. Metode penelitian. Metode penelitian adalah dengan mencari hubungan matematis antara kadar C3S, C2S, kuat tekan mortar pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilakukan oleh pabrik semen Batu Raja pada bulan Maret 2010 sampai bulan Juli 2010. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilakukan sesuai dengan SNI 15-2049-2004. Analisa matematis, data, sifat kimia, dan sifat fisika. Data kimia, kadar C3S dan C2S. Dan data fisika, kuat tekan mortar pada umur 3,7 dan 28 hari. Dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Next. Tabel 1, data kimia dan fisika semen. Lanjutannya, ini tabel lanjutannya. Next. Gambar 4.3, persamaan hubungan antara kadar C3S dan C2S dengan kuat tekan mortar. Hubungan antara C3S dengan kuat tekan mortar pada umur 3,7 dan 28 hari dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 itu yaitu hubungan antara umur mortar dengan laju kecepatan kenaikan kuat tekan akibat pengaruh kadar C3S. Lalu hubungan antara C2S dengan kuat tekan mortar pada umur 3,7 dan 28 hari dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 yaitu hubungan antara umur mortar dengan laju kecepatan kenaikan kuat tekan akibat pengaruh kadar C2S. Next. Untuk kesimpulannya yaitu sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas, maka C3S akan mengeras dalam beberapa jam dan melepaskan panas.
berpengaruh terhadap kekuatan beton pada umur awal, terutama pada 14 hari pertama. Laju kecepatan kuat tekan mortar adalah sama dengan kemiringan kurva trend line, yaitu tangent sudut kemiringan kurva. Besarnya laju kecepatan kuat tekan mortar akibat pengaruh kadar C3S pada umur 3,7 dan 28 hari adalah 0,947 banding 1,117 dan 1,439. Bisa dilihat di tabel 2 yang tadi ya. Sedangkan pengaruh C2S berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 hari sampai 28 hari. Udah. Oh iya, untuk daftar pustakanya bisa dilihat ya di sini. Yang pertama ada Apriyadi Firdaus yang membuat proses pembuatan semen pada PT Holcim Indonesia 2007. Yang kedua ada Julian Bagus Haryawan yang membuat pengaruh perbedaan karakteristik tipe semen ordinary Portland semen atau PC bisa dibilang dan Portland Composite semen yang biasa disingkat PCC terhadap kuat tekan mortar 2008. Lalu ada Paul Nugraha teknologi beton 2007. Terus keempat ada A.M. Neville dan J.J. Brooks concrete teknologi. Sekian tema yang kita ambil, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. See you, guys. Yo guys.